Salam teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan di mana seorang ustadz membahas Injil. Kami berharap dengan ada pembahasan ini membawa kita lebih dewasa lagi untuk mengerti tentang iman kekristenan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat terlebih dahulu video daripada Ustadz ini yang membahas Injil. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian, ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil, ya, biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas siapa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktunya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Ustadz ini membahas Injil. Tapi sebenarnya apapun yang dibicarakannya, kalau bukan pada tempatnya, itu tidak pas. Sebab kita melihat seorang Ustadz seharusnya dia membahas kitabnya. Tetapi kita melihat dia membahas kitab kekristenan, yang hal itu tidaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di sini ada beberapa hal kesalahan yang disampaikannya. Dia berkata bahwasanya kejatuhan manusia dalam dosa. Itu dalam versi Injil dia berkata ya tentang Adam dan Hawa. Padahal kita melihat bahwasanya Adam dan Hawa tidak pernah dibahas dalam hal Injil. Kita tahu Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara yang dibacanya tadi kita lihat itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Dan itu sesuatu hal yang salah. Nah, kita melihat tadi di mana dikatakan Tuhan itu berbohong, Tuhan itu menakut-nakuti mereka, padahal tidak. Semua apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian itu sebenarnya itu dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17 saya baca kepada kita. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam ayat firman Tuhan ini kita melihat dalam ayat 16 menceritakan bagaimana Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pohon itu. Ternyata mereka melanggar, memberontak. Sementara Tuhan berkata dalam ayat 17 bahwasanya kamu akan mati kalau kamu memakan buah itu. Dan kematian di sini ini adalah berbicara tentang kehidupan rohani, bukan hanya kematian secara
fisik, ya, yang Tuhan bicarakan, tetapi juga adalah kematian rohani. Jadi Tuhan tidak berbohong. Ya, apa yang dikatakan Tuhan adalah benar dan jelas demikian. Tetapi sebenarnya siapa yang membohongi sebenarnya Adam dan Hawa ini? Bukan Tuhan yang membohongi mereka. Yang membohongi mereka adalah ular. Dari mana kita tahu perkataan ular kepada Hawa dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi siapa yang ngebuli? Yang mengebuli adalah setan, yaitu ular itu yang membohongi Hawa, yang membohongi Adam. Sementara Tuhan berkata kamu akan mati. Tuhan tidak berbohong. Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwasanya apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini adalah sesuatu hal yang tidak dimengerti perkara rohaninya. Ya, perkara rohaninya adalah manusia akan mati kalau memakan buah itu. Karena buah itu adalah buah larangan, di mana hal itu tidak bisa disentuh dan harus dipatuhi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwasanya adalah sesuatu hal yang salah dalam pengertian daripada Pak Ustadz ini. Dia pikir ya langsung mati pada saat itu. Memang tidak mati. Kita tahu manusia ini terdiri daripada 3, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Yang mati kepada mereka ini bukan hanya fisiknya, tetapi juga adalah kematian roh. Putus hubungannya dengan Tuhan. Ya, putus hubungannya dengan Tuhan. Sekali lagi, putus hubungannya dengan Tuhan. Maka itu yang mati kepada mereka. Kenapa mereka putus hubungan dengan Tuhan? Karena mereka telah memberontak kepada Tuhan. Telah melanggar firman Tuhan. Telah melakukan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan daripada hidup mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1, di sini dikatakan dan 2, kamu dahulu sudah mati. Jadi kita ini sudah mati. Matinya apa? Mati secara roh. Ya, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita ini sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, roh kita masih dalam keadaan mati. Persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan putus. Disebabkan karena pelanggaran kita. Disebabkan karena dosa kita kepada Tuhan. Ya, justru itulah Yesus Kristus datang untuk ya mengampuni dosa manusia. Untuk menanggung dosa manusia di kayu salib. Makanya Yesus Kristus ya mati supaya kita ini memiliki satu kehidupan rohani. Yang kedua, yang mati juga adalah ya sejak mereka melanggar itu mereka mengalami kematian fisik. Dari mana kita tahu? Adam pada akhirnya ada mati. Dalam kitab Kejadian, ya dalam kitab Kejadian pasal yang 5 ayat yang kelima, di sini dikatakan jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Jadi akhirnya manusia itu mengalami kematian badani. Karena mereka telah melanggar aturan Tuhan. Andai kata mereka tidak makan buah pohon yang mengenal yang baik dan yang jahat itu, maka mereka bisa jadi mereka tidak mengalami kematian fisik. Bisa saja mereka mengalami hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi karena pemberontakan mereka, karena pemberontakan Adam dan Hawa, karena mereka mendengarkan suara ular, ya, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan yang berkata kepada mereka kalau kamu makan itu akan mati, maka akhirnya akibatnya begitu, mengalami kematian badani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat pembahasan daripada Pak Ustadz ini adalah satu penyimpangan daripada kebenaran firman Tuhan. Lagi pula, sejak kapan kitab Kejadian menjadi kitab Injil? Ya, tidak ada. Itulah kesalahan yang membahas kitab kekristenan yang tidak pada tempatnya.
ya, yang tidak kapasitasnya, yang seharusnya dia harus membahas kitabnya. Nah, itu kesalahan-kesalahan dia. Kemudian tadi berkata Tuhan berbohong. Tuhan tidak berbohong, ya. Tuhan tidak berbohong. Maka manusia itu jelas adanya manusia itu bahwasanya mengalami kematian fisik dan kematian rohani. Putus hubungannya dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-23, di sini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi artinya upah dosa tadi, pemberontakan daripada Adam dan Hawa itu, upahnya itu adalah maut. Apa artinya maut? Maut artinya neraka. Ya, mengalami kematian ya di dalam neraka. Kematian fisik dan kematian di dalam neraka. Dengan kata lain, mengalami hukuman akibat daripada dosa-dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang diperkatakan oleh Ustadz ini adalah sangat salah sekali. Ya, kami berharap ya kepada Pak Ustadz, berhentilah untuk mengajarkan atau membahas Alkitab, karena itu tidak pada kapasitas Bapak. Bahas saja kitab Bapak. Ya, lagi pula ya Bapak gak takut kalau nantinya yang dibahas adalah kitab, nantinya umat daripada Bapak sendiri adalah mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena lagi pula pembahasan yang Bapak sampaikan itu banyak kebohongannya, tidak benar. Nah, misalnya Bapak bilang ya versi Injil dalam kitab tentang Adam dan Hawa tidak pernah dibahas tentang kejatuhan dalam dosa, itu dalam kitab Kejadian. Nah, kemudian Bapak bilang yang kedua, Bapak bilang Tuhan berbohong. Tuhan tidak berbohong. Tuhan jelas. Akhirnya manusia itu mengalami kematian secara rohani dan kematian secara fisik. Kemudian yang ketiga, Bapak katakan bahwasanya ya Tuhan itu yang menakut-nakuti. Tidak. Tuhan tidak menakut-nakuti. Apa yang dikatakan Tuhan jelas. Karena Tuhan tidak bisa berbohong. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab Bilangan berkata, Tuhan itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Jadi jelas perkataan-perkataan daripada kitab itu sendiri. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen, teman-teman seiman, kami berharap supaya lebih lagi membaca firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, jangan terbawa pengaruh dengan ustadz-ustadz ini yang hanya membahas kitab-kitab kekristenan. Padahal apa yang mereka bahas pun semuanya hanyalah kebohongan-kebohongan mereka sendiri yang timbul. Jadi untuk itu kami berharap dengan pelurusan daripada firman Tuhan ini, penyampaian firman Tuhan ini, kiranya kita dapat diberkati semuanya. Selanjutnya, memang kita melihat bahwasanya dosa lah yang membuat kita mengalami kematian. Di dalam kitab firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal ke-8, Yohanes 8 ayat 24, manusia itu mengalami kematian. Ya, karena apa? Karena dosa tadi, akibat daripada dosa. Dikatakan begini, karena itu, ya, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jadi orang mati dalam dosa. Mati secara rohani. Mati secara fisik itulah masuk dalam api neraka. Nah, selanjutnya, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi diulangi lagi, bahwasanya ada kematian dalam dosa. Itulah yang membawa pada api neraka selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Jadi mari, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara mengalami keraguan-raguan, datang kepada Yesus. Kalau saudara mengalami sakit penyakit pun, datang kepada Yesus. Kalau saudara mengalami persoalan-persoalan hidup, datang kepada Yesus. Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang dapat kami sampaikan ini membawa berkat bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin.